Oke, Bapak Ibu, ini kita neruskan yang kemarin. Ini ya, Anda tahu ya tentang Yesus. Terakhir Yesus ke Gerasa. Waktu dia eh, nyampai di Gerasa turun dari perahu. Ini yang luar biasa, Anda perhatikan. Tiba-tiba orang yang kerasukan itu langsung berlari mendekati Yesus. Dia berkata, "Anak Allah yang maha tinggi. Iya. Jangan usir kami dari wilayah ini. Karena wilayah ini adalah kekuasaan kami. Berpuluh-puluh tahun daerah ini terkutuk, kami yang menguasainya." Ini kebenarannya Bapak Ibu. Waktu Yesus ada di tempat itu, dia invasi di wilayah Gerasa. Semua kegelapan di tempat itu, roh jahat, roh teritorial yang menguasai wilayah itu, langsung merasakan kehadiran Tuhan. Halo? Mungkin gunung-gunung bergoyang-goyang kata Alkitab. Pohon-pohon melambai-lambai. Tapi kuasa kegelapan menyadari sebentar lagi dia tidak punya kuasa atas tempat itu. Demi satu orang yang kerasukan, Tuhan mau datang ke tempat sana. Ini sebenarnya misi logistik yang sangat tidak menguntungkan. Biayanya banyak, tapi Tuhan memanggil satu orang ini untuk menyelamatkan kota-kota di sekitarnya. Dekapolis, 10 kota. Bapak Ibu, satu tempat menjadi terkutuk dan menjadi dikuasai oleh wilayah, dikuasai oleh roh jahat berpuluh-puluh tahun. Mungkin di sana nggak ada gereja, nggak ada orang percaya, nggak ada nabi, nggak ada rasul, nggak ada komunitas orang percaya. Jadi tempat itu dikuasai. Perhatikan baik-baik, dimanapun Anda berada, sebenarnya iblis mengenal Anda. Semakin gelap tempat itu waktu Anda datang, dia melihat ada lilin yang menyala. Haleluya. Ya, nggak usah jadi lampu gini lah, lampu sorot lah, jadi lilin aja. Haleluya. Amin. Anda udah bisa menerangi wilayah itu. Ini ya, akhirnya Tuhan sembuhkan dia mau ikut Tuhan. Tuhan bilang, nggak usah ikut gue. Lu di sini ada, ceritakan apa yang kamu alami. Jadi untuk berita tentang Tuhan tuh nggak usah banyak-banyak hal. Apa yang alami dalam Tuhan Anda ceritakan kepada orang lain. Ya, hari-hari ini hari-hari yang nggak gampang. Tapi kita harus mempercayai Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Kita baca ini ya. Yesus memanggilkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita baca ya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan datang lalu mengerumuni Yesus, sedang ia berada di tepi danau. Jadi Yesus belum kan ada di Kapernaum, dia berlayar kurang lebih 1-2 jam, mungkin jaraknya 12 kilometer gitu, kalau anginnya badai mungkin lebih lama. Orang banyak ditinggalkan di sana, tapi udah seharian Yesus kembali setelah menangin orang Gerasa itu. Waktu dia kembali, orang banyak itu masih tetap eksis di sana menunggu dia. Dari mana orang banyak tahu bahwa Yesus akan kembali? Kita nggak usah cerita itu. Di doa malam kita cerita. Haleluya. Ya. Datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Kepala rumah ibadat itu adalah koordinator ibadah di sinagog. Bukan dari Bait Allah ya. Bait Allah itu Yerusalem, sinagognya gereja orang Yahudi. Datanglah koordinator ibadah raya kedua, Pak Henry Susanto. Ketika ia melihat Yesus, memuji-mujilah Tuhan dia. Haleluya. Kita mencatat apa? Kepala rumah ibadat, koordinator ibadah raya. Tugas koordinator apa? Ngatur ibadah supaya rapi. Sama di sana. Ada imam musiknya yang baca, yang ngajar. Ya, memastikan ibadah itu berjalan dengan lancar. Dia bukan imam, tapi dia cuma pengatur ibadat di sinagog. Dia kepalanya. Ngundang tamu, siapa nyampinya, siapa yang ngajar, ya, duduknya di mana. Kepala rumah ibadat. Seorang kepala rumah ibadat adalah orang yang terhormat. Orang yang diakui statusnya, sosialnya. Dia kelas atas, punya pergaulan yang luas. Punya hubungan dengan para pejabat. Karena diangkat sebagai koordinator
rumah ibadat di sinagog bukan orang sembarangan. Jadi supaya Anda tahu gambarannya siapa dia. Dan pada masa itu, Yesus itu tidak diterima di Israel. Saya kasih tahu. Ya, Yesus itu dilecehkan, dibully, direndahkan. Tapi sebagian juga orang banyak ngikut Yesus bukan karena menghormati, tapi telah melihat Yesus lakukan mujizat, mereka minta disembuhkan, makanan gratis. Itu tujuan mereka mengikut Yesus. Tapi Anda perhatikan Yairus yang punya status sosial di atas, dia berbeda dengan yang lain. Kita lihat ya. Dan ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Sekalipun dia terhormat, dia dipandang oleh banyak orang. Dia kepala rumah ibadat. Dengan rendah hati, dia datang kepada Tuhan dan mengakui, saya nggak bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Haleluya. Sekalipun harta saya banyak, apa yang saya punya banyak, tetapi hari ini aku mohon kepadamu. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Kata selamat itu soso, bukan hanya selamat secara fisik, tapi juga disembuhkan dan diberkati. Itu katanya, complete. Ya, kata selamat soso itu mengandung arti yang sangat komplit. Jadi hari ini waktu Anda diselamatkan, Anda bukan hanya disembuhkan, bukan hanya dipulihkan, tapi Anda juga diberkati. Amin, cuma 3 orang, haleluya. Ya, itu kata soso, diselamatkan. Nah waktu dia tersungkur menunjukkan bahwa semua mahkota kehormatan, semua yang ia punya jabatan itu, gak ada apa-apanya. Bapak Ibu ingin ngalamin mujizat? Datanglah seperti kepala rumah ibadat ini. Dia merendahkan hatinya, melepas apa yang dia punya. Dia hanya berharap kepada Tuhan. Tersungkur itu poskonio. Poskonio artinya menyembah. Menyembah seperti seekor anjing yang menjilat tuannya. Menyembah itu arti bahasa aslinya kissing, kiss. Mencium wajah Bapa. Kita lihat yang kedua ya, nanti ya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Jadi Yesus pergi ikut yang diutus itu pergi ke sana, tapi waktu di jalan ternyata banyak banget orang yang mengikuti Yesus. Berbondong-bondong. Dari pantai terus ngikutin tambah banyak mungkin. Anda pernah diikuti orang seperti itu? Haleluya. Hah? Ayo kita sama-sama berjalan dengan Tuhan. Saya pastikan Anda orang berbondong-bondong ikutin Anda. Yo. Ya kita pernah alami lah dalam pelayanan baru ya. Minta didoain, saya kemana dikelilingin, dikeributin, minta didoain gitu ya. Sampai ke rumah-rumah di mana di Nias gitu ya. Orang datang semua itu, pagi kita ngelayan sampai capek. Dari golongan manapun udah datang gitu. Sama waktu saya pergi ke Manado ya Bu ya. Di gang-gang itu. Waktu saya pergi ke rumah Ibu Tili beberapa tahun yang lalu, mamanya tuh gak bisa jalan. Langsung hari itu, langsung bisa jalan. Seganggang orang minta didoain. Haleluya. Ada di situ seorang perempuan yang sudah belas tahun lamanya menderita pendarahan. Alkitab mencatat ada seorang perempuan 12 tahun. Anak Yairus itu 12 tahun juga. Angka 12 angka lambang suku Israel. Ya, Tuhan menyelamatkan orang yang tua. Ya, perempuan ini dan orang yang muda, anak Yairus 12 tahun. Bicara generasi ke depan, Tuhan memulihkan bukan masa lalu, tapi masa hari ini dan masa yang akan datang. Masa lalu itu histori, masa yang akan datang tuh misteri, masa hari ini anugerah. Haleluya. Kalau hari ini Anda di gereja, anugerah. Kita nggak tahu besok masih pergi nggak. Nah, orang bisa nggak pergi gereja besok udah mati. Mati fisik, bisa juga mati roh. Haleluya. Betul kan? Ya. Mungkin lihat teman kita hari ini ada yang masih ke gereja. Mungkin hari ini dia masih hidup, masih makan, masih minum. Tapi ternyata rohnya udah mati. Kasih tahu ke kanan, gue kenal tuh orang. Kasih tahu dia, haleluya. Yo, betul kan? Anda pikir mati itu cuma mati fisik enggak?
Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk selama 12 tahun. Wanita, kalau Anda pendarahan berapa lama? Datang bulan? Berapa lama paling wanita itu? 5 hari, 7 hari? Ada yang sebulan? Enggak ada ya? 12 tahun? Suami pun nggak tahu lagi kemana itu. 12 tahun puasa, ya. Betul nggak? Pak Albert puasa 12 tahun, amin? Amin ya. 12 tahun. Semuanya habis. Hidupnya habis. Cintanya juga habis. Ini fakta. Maka itu hidup itu kadang-kadang harus fakta, ya. Jangan makan cinta saja. Ya, realitas hidup itu harus. Ada teman saya, anaknya 22 tahun masih kuliah, kawin dengan laki-laki 44 tahun dari Singapura. Duda lagi. Apa dia mau? Haleluya. Siapa yang hari ini makan cinta hidupnya jadi susah? Fakta hidup ya. Kalau wanita rumahnya pondok jelek, masih ada laki-laki yang mau datang, betul nggak? Halo? Laki-laki? Tapi kalau laki-laki rumahnya pondok jelek, wanita ada yang datang nggak? Hah? Ada, pilihlah wanita itu, haleluya. Ya fakta kan? Betul nggak? Hah? Maka itu laki-laki merantau kemanapun. Ya, ketemu di New York, di San Francisco, orang nggak tahu rumah kita di mana kan? Pulang-pulang ternyata kita dibawa di ujung mana gitu, haleluya, kaget, gila. Rumahnya ternyata di ujung hutan ini. Tapi udah terlanjur kawin mau ngapain? Ini fakta-fakta hidup, Anda harus tahu, ya. Betul nggak? Saya ngomong makanya itu waktu Anda miskin, Anda nggak dihargai orang. Halo? Wanitanya terbukti, semua habis. Semua lenyap, cinta habis, semua habis. Orang Yahudi enggak dia. Ditambah pendarahan 12 tahun. Menurut hukum Taurat, di kitab Imamat, wanita yang mengalami pendarahan di luar kebiasaannya, dia najis. Apa yang dipegang, benda itu najis. Orang yang dipegang, najis. Dia harus diisolasi. 12 tahun secara sosial dan secara rohani. Dia nggak boleh pergi ke gereja, nggak boleh pergi di sinagog atau di bait Allah. Dicampakkan nggak? Hah? Kita baru sakit aja nggak dikunjungi rumah sakit udah marah loh, haleluya. Ya, ini 12 tahun. Nggak ada yang mau dekati dia. Tapi lihat waktu Yesus lewat, haleluya. Waktu Yesus lewat. Ada yang belum nikah, gadis-gadis? Di sini, coba angkat tangan. Udah nikah semua? Ingat-ingat, waktu pertama kali kamu masih gadis, kamu lihat cowok ganteng lewat. Apa yang pertama kali kamu lihat? Coba. Ya nih, waktu masih gadis nih. Cowok ganteng lewat, yang kamu lihat pertama kali apa? Hah? Bu Widi apa? Bukan masalah itu fisiknya, mau apa yang kamu lihat? Misalnya matanya, hidung kayak apa gitu. Apa yang kamu lihat? Apanya? Penampilan itu kan luas. Mobil yang dipakai atau gimana gitu. Hah? Apa yang dilihat pertama kali? Dompet. Ayo jujur dong. Gak apa-apa yang udah kawin, udah terlanjur. Apa yang pertama kali kamu lihat wanita cowok ganteng? Yang lihat apa? Udah kalau gitu dibalik laki-laki. Laki-laki ini yang mesti bujang, Pak Albert mesti bujang nih. Ada cewek cantik lewat, Pak Albert lihat apanya dulu? Matanya. Memang nih dia Pak Albert, ibu pakai kacamata hitam mana kelihatan? Hah? Oh. Pak Gong yang dilihat pertama kali apa kalau cewek cantik lewat? Waktu bujangan ya, bukan sekarang. Pantes.
Ya, sekarang laki-laki yang sudah menikah. Menurut survei ini, kalau cowok jomblo lihat cewek lewat, cewek cantik yang lewat, 35% dia lihat wajahnya. 30% dia lihat dadanya. 25% dia lihat bokongnya. Oh dia lewat gitu ya. 10% lihat betisnya. Wah, yang ketawa kenceng siapa tuh? Mulai hari ini bagusin betismu, haleluya. Tapi kalau laki-laki sudah menikah, yang dilihat 100% pertama kali adalah istrinya. Apakah istrinya melihatnya? Waktu dia melihat wanita itu, haleluya. Juga ya, betul nggak gitu Pak Henry? Lihat isi gue, lihat dia. Nggak lihat, gue baru lihat nih. Bu Mewah gimana? Nyanyi waktu lewat nih. Yesus lewat kan? Sekarang wanita pendarahan nih. Saya yakin nih semua orang kagum sama Yesus. Kalau cewek-cewek pasti pegang-pegang Yesus. Ganteng banget loh, berkarisma. Ini wanita cuma ngomong. Tuh orang gue jamah gue sembuh. Tuh orang gue jamah gue sembuh. Hari ini Bapak Ibu, mungkin Anda mengalami pendarahan 12 tahun. Bisnismu berdarah-darah. Mata pencarianmu berdarah-darah. Keluargamu berdarah-darah. Hidupmu susah 12 tahun berdarah-darah. Ada berita baik hari ini. Datangi Yesus dan jamah ujung jubahnya. Ya, Pak Abed boleh maju, semua jamah Pak Abed. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita, mendengar, itu iman timbul. Kalau Anda ingin imannya timbul, mendengarlah berita-berita tentang Tuhan. Bacalah Alkitab, renungi firman Tuhan. Ya. Tanggal 1, Amsal 1, Mazmur 1. Minimal kan gitu. Tanggal 2, Amsal 2, Mazmur 2a. Kalau udah habis ganti lagi, Pengkhotbah 1 dan Kejadian 1, tanggal 1. Misalnya gitu kan. Terus saja, rutin. Di tengah banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Harusnya waktu dijamah Yesus, Yesus jadi najis. Betul gak? Najis harusnya, karena menurut hukum Taurat, itu ia najis. Di imamat tuh ada tertulis masalahnya, hukum itu ya. Imamat 15 itu ada tertulis seperti itu. Tapi Yesus ngomong gini, aku datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Efesus 2 ayat 15. Sebagai matinya aku sebagai manusia, aku membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi Pak Boas, hukum Taurat masih berlaku nggak? Bapak Ibu, hukum Taurat masih berlaku nggak? Hah? Masih? Hukum Taurat itu ada 3. Seremonial, ya, moral dan sipil. Jadi dalam hukum Taurat ada 3. Ada moral, seremonial, dan sipil. Hukum moral itu gini, jangan membunuh, jangan berzina. Ingat tuh? Jangan. Itu hukum moral. Hari ini masih berlaku nggak? Hah? Ya masih berlaku. Ya bahkan perjanjian baru, di kitab perjanjian baru Tuhan ngomong gini, jika kamu melihat, memandang wanita dan mengingininya, kamu telah berzina dalam hatimu. Lu belum ngapa-ngapain, lu udah terangsang berzina, bahasa aslinya gitu. Jika matamu membuat engkau berdosa, congkel. Membuat kakimu berdosa kemana-mana, tanganmu potong. Halo? Itu hukum dulu. Kalau itu Anda lakukan, hari ini orang buta semua di tempat ini. Halo? Anda yakin matamu kudus? Buta semua udah. Ya, Pak Agung ya. Apalagi yang tadi yang lewat tadi Pak, bodinya, haleluya.
Udah congkel semua itu. Nih. Hukum moral. Yang kedua hukum seremonial. Seperti upacara-upacara pengorbanan, korban, ukupan. Itu seremonial. Korban kambing, domba. Ya, itu masih berlaku nggak? Itu udah gak berlaku lagi. Itu cuma bayang-bayang. Diganti anak dombanya Yesus. Amin. Itu udah digenapi. Yang ketiga, hukum sipil. Di Israel hukum sipilnya, ketetapan berzina lempar dengan batu sampai mati. Ya, hari Sabat nggak boleh kerja. Semua harus dimatiin, nggak boleh lampu. Makanya itu kalau Anda pas di Israel, pas hari Sabat, semua makan dingin. Nggak boleh. Liftnya lift sendiri. Berhenti sendiri, buka sendiri. Dulu dimatiin semua. 10 lantai, dia buka sendiri. Lantai 1, lantai 2. Jadi pas hari Sabat kandang bingung. Loh, kok lama amat? Hukum sipil berlaku nggak? Hah? Di Israelnya berlaku, bagi kita nggak berlaku. Mengapa? Karena kita punya hukum sipil, hukum di Indonesia. Betul nggak? Hah? Waktu zaman Yesus, orang Israel nggak bisa bunuh Yesus. Karena mereka punya undang-undang Romawi. Namanya hukum pedang. Yang berhak menentukan orang mati atau tidak itu dari Roma. Maka itu Yesus dibawa ke Pilatus. Hukum yang berlakunya hukum Romawi. Jadi ada undang-undang di atas undang-undang yang berlaku itu. Itu cuma lokal. Tapi kita hari ini undang-undang kita hukum Republik Indonesia. Betul nggak? Paham ya? Aku datang bukan hanya membantahkan perintahnya, ya, tapi dia menggenapinya. Sebagian berlaku, sebagian nggak berlaku. Jadi waktu hukum jangan membunuh, jangan berzina, enak nggak berlaku, main bunuh-bunuh aja kita. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi ini dari sisi wanita. Waktu datang dia sembuh, kayaknya ada kuat yang memulihkan hidupnya. Sama waktu kita suka datang kepada Tuhan dalam doa-doa pribadi, dalam midnight, ya. Saya yakin kita mengalami kuasa Tuhan. Amin. Saya senang kalau orang mulai suka berdoa di midnight. Haleluya. Bukan untuk gereja penuh, bukan. Ya, tapi untuk membangun diri kita sendiri. Mau penuh gereja dalam doa, badai datang melandalah. Haleluya. Karena yang membuat iman kita bertumbuh itu badai. Kenyamanan, perahu yang enak. Enggak mau kita bertumbuh. Tapi waktu badai, di wanita ini, dia akan datang menjamai Yesus. Pada ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar darinya. Lalu ia berkata, jamah jubahku. Ini boten-boten Yesusnya. Kan orang banyak. Pasti nggak, betul nggak? Apalagi maaf cewek-cewek yang genit ya. Cewek-cewek yang nggak benar kita nggak tahu. Ditepok-tepok yang pantat Yesus. Betul nggak? Rambutnya dipegang-pegang jangan-jangan. Ini tiba-tiba Tuhan ngomong, siapa yang jamah gue? Anda lihat murid-murid ngomong apa? Lalu ia lihat sekeliling, melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perhatikan ini ya, kelihatan sederhana. Yesus lihat langsung sekeliling. Saya yakin mata dia tertatap dengan mata wanita itu. Di filmnya gitu memang. Ketemu matanya. Wanita itu langsung mengaku. Anda lihat nanti ya. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi di dirinya. Tampil tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Jadi waktu Yesus lihat ke sekeliling, mungkin matanya ketemu, dia langsung gemetar dan langsung ngomong, aku Tuhan. Diceritain semua yang terjadi. Bapak Ibu, menurut tradisi gereja, perempuan yang sama, perempuan yang menyertai Yesus
waktu jatuh ke stasi 6. Ingat, Yesus pernah disekap oleh perempuan waktu buat salib, ya, bukan Bu Mewah kan waktu itu, bukan ya. Diperkirakan wanita ini namanya Veronica. Kalau Anda ke Israel, Jalan Via Dolorosa di stasi 6 itu ada kapel kecil namanya Kapel Veronica. Di abad keempat, tapi Alkitab tidak mencatat gitu ya. Tapi menurut tradisi gereja mulai di abad keempat, nama wanita itu Veronica. Katanya sapu tangan yang dia itu ada gambar Yesusnya, gitu katanya. Ya, wah kalau di sini udah dicari-cari orang, disembah-sembah ya. Betul nggak? Dijadikan jimat jangan-jangan. Kan? Minggu Bang tutup kasih tahu Bang. Hah? Siapa yang dipaksa pikul kayu salib Yesus? Siapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada peristiwa yang lain loh juga nanti, ya. Namanya siapa? Simon dari Kirene. Kirene itu Afrika Utara. Dia pas lewat juga gitu loh. Pas lewatnya kebetulan banget. Yesus lagi nggak kuat mikulin kayu salib. Dia dipaksa oleh tetangga, pikul tuh kayu salib. Namanya Simon Kirene. Tapi itulah anugerah Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Simon Kirene punya anak nama Rufus dan Alexander. 20 tahun kemudian, Rufus, Alexander itu menjadi gembala di Efesus. Mengalami anugerah Tuhan dengan cara-cara yang tidak terbayangkan. 2 anak yang dipakai oleh Tuhan mengalami anugerah. Mungkin hari ini Anda terpaksa ke gereja, Anda terpaksa segala hal untuk datang kepada Tuhan. Tapi lihat di sisi lain, ada anugerah yang sedang menjangkau hidupmu. Ada anugerah yang sedang bekerja dalam hidupmu. Kelihatan terpaksa, kelihatannya menyakitkan. Tapi lihat di dalamnya ada Tuhan sedang bekerja. Dengan segala situasi yang kau hadapi. Yesus ngomong, siapa yang jamah gue? Dilihat sekeliling, di matanya ketemu dengan Yesus. Dia langsung ngakui, itu aku Tuhan. Iman membuat Yesus berpaling. Iman membuat Yesus mengenal wanita itu. Haleluya. Iman dari tubuh Yesus. Haleluya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku. Bayangin Bapak Ibu, 12 tahun dia terasing, dihina, dibully, nggak dianggap. Tiba-tiba ada orang manggil, anakku. Itu rasanya, di ayat lain, ia keturunan Abraham yang berhak. Nah, dia dipanggil anak. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Mana ada murid-murid ngomong itu tuh ya? Kan ada muridnya komplain kan? Belum sampai kita ya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa yang perlu bagi engkau menyusahkan guru? Jadi Bapak Ibu di tengah-tengah Yesus ngomong siapa jamah aku, murid ngomong guru ini banyak siapa menjamah, kita mana tahu. Tapi enggak, ini berbeda jamahannya. Haleluya, jamahan iman. Yairus yang anaknya hampir mati itu terhalang beberapa saat sehingga dia enggak langsung ke rumah Yairus. Tiba-tiba lapor datang, percuma lah gue suruh datang, jangan nyusahin deh, udah mati anakmu. Tuhan ngomong, ngomong jangan sembarangan lu, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala ibadat dan di sana dilanya orang banyak nangis. Anak ini tidak mati tetapi tidur. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Kalau saya doain, maaf anak Anda sudah sekarat, sampai mati, nangis-nangis, ini gitu. Hei Bu, jangan nangis. Anaknya nggak apa-apa. Jangan ribut gini. Kira-kira gimana? Didoain, nggak sembuh. Kepala kita bisa putus. Betul nggak?
Datang marahin orang loh. Jangan ribut, tenang aja nggak apa-apa. Haleluya. Gimana Bung Luki? Berani gitu ya? Nggak apa-apa ini, tenang aja udah. Tapi udah siap-siap, kalau lari jalan mana yang cepat ya? Betul nggak? Ini tindakan iman. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan, kadang memang nggak bisa masuk akal gitu. Anda lihat, memang betul mereka mentertawakan dia. Iyalah, ini orang bisa-bisa aja, semua merendahkan, mentertawakan. Mereka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayahnya, ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Yesus bawa Petrus, Yohanes, yang Yakobus. Mungkin iman yang sama, kesepakatan, dan mengajar mereka bertiga in a circle. Yesus cuma pegang, ngomong talitakum, bangunlah. Terjadi mujizat. Anak itu bangkit, dia mau jangan cerita kemana-mana. Semua orang langsung bengong. Dia ini siapa? Ingat peristiwa di badai, di danau? Siapa gerangan orang ini? Yang ini orang mati, bangkit lagi. Semua bengong. Bapak Ibu bayangkan Yesus mengajar murid-muridnya dalam setiap peristiwa dan keadaan untuk melihat sendiri bagaimana Tuhan membuat mujizat. Untuk meneguhkan bahwa Dia Tuhan atas alam, atas penyakit, atas apapun dalam hidup ini. Dia yang mengontrol. Haleluya. Bapak Ibu kalau naik bis, Anda bisa santai kan? Anda kenal dengan sopirnya? Hah? Kenal nggak dengan sopirnya? Enggak ya. Kalau Anda naik kereta api, Anda bisa tidur, Anda bisa makan dengan tenang dan santai. Anda kenal dengan masinisnya? Kenal? Enggak ya. Dia anak Tuhan atau tidak Anda tahu? Tapi Anda santai, Anda percaya lah. Anda naik pesawat, berjam-jam mungkin perjalanan jauh. Anda bisa hahaha, ketawa-ketawa sambil minum anggur merah. Betul nggak? Di pesawat kan gitu, kayak anggur merah dikasih, kita minum. Anda kenal dengan pilotnya? Halo? Mengapa hari ini Anda nggak bisa menikmati hidup dengan santai dan rileks? Bukankah yang mengontrol seisi jagat ini Tuhan kita? Gak ada yang amin ya Tuhan. Naik bisnya tenang, santai gitu ya. Betul nggak? Naik kereta, naik pesawat. Anda yakin enggak? Tuhan yang mengendalikan seluruh alam semesta ini. Kita ini anak-anaknya. Harusnya kita bisa santai, bisa tenang, menikmati apa yang telah Tuhan sediakan buat kita. Dan segala hal itu Tuhan yang megang kendali. Anda sakit, Anda lemah, Anda kekurangan, Anda mengalami pergumulan. Jama jubahnya, datang tersungkur, berteriak. Tanpa Tuhan kita binasa.